Kalau kita melihat pergerakan rupiah ini semakin melemah, bahkan pelemahannya ini kalau dibandingkan dengan pelemahan di saat COVID ini sudah jatuh lebih dalam lagi. Bahkan saat ini kalau kita lihat supportnya mungkin ada di tahun 1998, waktu itu rupiah di 16.800-an. Apakah menurut Anda dalam waktu dekat kita akan menuju ke sana? Oke, jadi menarik kalau kita bahas soal rupiah karena basically ini agak di luar dugaan juga. Rupiah kita sampai 16.640 kemarin ya kalau kita melansir definitif. Closing itu di 16.590 kalau melansir definitif. Kalau kita bicara soal kondisi rupiah ini kita juga nggak bisa melepas dari soal DXY atau indeks dolar Amerika Serikat. Kita perhatikan DXY sebenarnya di level yang cukup rendah ya 104. Berbeda dengan mungkin beberapa pekan sebelumnya yang 107 gitu ya. Jadi kondisi ini ketika DXY 103, 104, tapi malah kita rupiahnya malah sampai ke 16, hampir 600 kurang lebih kayak gitu ya. Ini juga memang di luar dugaan kita. Dan kalau kita perhatikan apakah mungkin ke 16.800 which is itu adalah highest point di intraday di Juni, 17 Juni kalau saya tidak salah 1998. Memang ada chance untuk ke arah sana karena kita perhatikan kenapa DXY juga kita perhatikan bergerak sudah menyentuh area support terus dia bergerak terus mengalami kenaikan gitu ya. Dan beberapa data ekonomi terakhir juga di Amerika Serikat itu agak cenderung sedikit membaik meskipun bukan yang benar-benar membaik banget tapi memang agak sedikit membaik. Ini yang kelihatannya membuat DXY juga agak sedikit mengalami apresiasi belakangan ini. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara soal kondisi rupiah sendiri saat ini memang kita kan di bulan Maret, April ini kan ada repatriasi dividen dan sebagainya, pembayaran utang luar negeri, ULN dan lain sebagainya. Ini membuat juga kebutuhan akan demand onshore USD itu meningkat. Ini yang membuat akhirnya rupiah juga terus mengalami depresiasi belakangan ini ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan 16.700, 16.800, tapi kalau kita bicara kayak kan beberapa juga ada yang menyampaikan 17.000 mungkin atau tidak. Kalau kita melihat kondisi saat ini seharusnya tidak sampai ke angka 17.000 ya kalau untuk dalam jangka waktu kayak 1 bulan ke depan kalau lebih kayak gitu. Baik, di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebetulnya hal apa yang perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar? Artinya dengan pelemahan ini apakah ada potensi bagi rupiah masih terus akan melanjutkan pelemahannya dan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh para investor atau mungkin pelaku pasar? Oke, jadi kalau kita bicara yang perlu diperhatikan ya tentu satu tadi ada kemungkinan untuk sampai 16.700 sejauh ini ada kemungkinannya karena kembali lagi DXY itu bergerak cenderung agak mengalami penguatan meskipun apresiasinya tidak begitu signifikan belakangan ini tapi dia cenderung ditutup zona hijau secara berturut-turut. Satu itu. Kedua yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar yaitu pemilihan saham-saham yang di Bursa Efek Indonesia sendiri. Jadi saham-saham yang memang berbasis impor yang dia running bisnisnya itu atau operating their business itu based on impor dari raw material dari luar negeri, ini yang perlu dicermati karena ketika rupiah terus mengalami pelemahan berarti kan operational cost dia akan mengalami kenaikan. Ini akan menggerus nanti dari sisi net profit mereka, net profit margin mereka. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, cek juga perusahaan-perusahaan yang kita invest apakah dia memang punya utang dalam bentuk USD atau tidak. Ketika dia memang punya utang dalam bentuk USD dalam jumlah yang cukup besar, bahkan lebih banyak utang dalam bentuk USD dibandingkan dalam bentuk IDR, ini yang akan semakin berbahaya lagi karena terus ketika rupiah 16.600, 16.700 bahkan 16.800 artinya kan mereka butuh rupiah yang lebih banyak lagi, nominal rupiah yang lebih banyak lagi untuk membayar utang-utang dalam bentuk USD ini. Ini yang perlu kita adjust dari aset portofolio kita seperti itu. Baik, tadi Anda sampaikan sebenarnya dolar indeks ini tidak terlalu signifikan penguatannya begitu ya, hanya di 104. Tapi kalau kita melihat efeknya pada mata uang Asia itu tidak hanya rupiah sebenarnya yang tertekan, ada mata uang negara-negara tetangga kita juga melemah. Tapi yang pelemahannya paling besar itu adalah rupiah. Anda lihat apa alasan di balik ini? Salah satunya tadi saya sampaikan adalah dari sisi repatriasi dividen. Di momen Maret April ini itu yang karena kembali lagi ketika repatriasi dividen berarti kan butuh dolar Amerika Serikat yang dalam jumlah yang tinggi. Ini yang membuat akhirnya demand USD onshore itu mengalami kenaikan. Kedua yaitu dari sisi pembayaran utang luar negeri atau ULN. Kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan impor BBM. Jadi dalam momen-momen Lebaran ini ya mungkin sampai awal April nanti ya kira-kira mungkin di awal minggu April nanti itu mungkin impor BBM kita akan mengalami peningkatan. That's why dalam hal ini kita butuh dolar Amerika Serikat juga yang cukup banyak juga ya untuk hal itu. Jadi kelihatannya memang ketiga hal ini yang membuat rupiah terus mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Baik, lalu jika dikaitkan dengan pelemahan yang terjadi pada rupiah saat ini, sebetulnya saham-saham di sektor mana saja yang mungkin ini cukup terpengaruh dengan adanya pelemahan dari rupiah ini? Salah satunya consumer kita perhatikan juga ada mengalami
pelemahan juga di tengah pelemahannya rupiah ini. Jadi consumer yang cyclical maupun non cyclical ini ada mengalami tekanan juga. Kemudian secara umum yang impor ya, jadi based on impor salah satunya itu dari sisi yang consumer tadi. Kalau untuk yang lainnya kelihatannya masih so-so. Dalam hal ini kita perhatikan ISG kemarin juga naiknya cukup signifikan. Jadi ada isu yang cukup positif juga dari soal Danantara kemarin. Daftar nama-nama yang mengisi dari penasihat dan lain sebagainya, ini yang kelihatannya juga saham-saham banking dan sebagainya juga cenderung mengalami kenaikan, bahkan bukan hanya banking saja, jadi dari 11 sektor, 10 sektor itu mengalami apresiasi, hanya satu sektor yaitu IDX Teknologi yang mengalami depresiasi 0,4%. Jadi memang mostly saat ini sentimen dalam negerinya, khususnya dari sisi Danantara, itu yang mengebus untuk ISG dan juga saham-saham lainnya itu mengalami kenaikan. Jadi mungkin lebih ke arah consumer yang cyclical, non-cyclical itu yang agak sedikit tertekan. Baik, jika rupiah tetap bertahan di 16.600 saat ini, apakah kita harus waspada? Apalagi kita juga belum pernah merasakan level 17.000 atau lebih lemah dari itu sebelumnya. Artinya apabila itu terjadi, seperti apa dampaknya untuk aset-aset keuangan kita? Ya, tentu ini akan bermasalah cukup besar dari sisi ya kayak bonds. Gini, rupiah melemah itu berarti kan ada kemungkinan investor asing itu keluar dari SBN gitu ya. Mungkin di SRBI juga, mungkin di pasar keuangan lainnya juga, termasuk salah satunya saham juga. Jadi kalau kita perhatikan sebagai contoh kemarin saja data transaksi BI Senin sampai Kamis pekan lalu itu bahkan bukan hanya minggu kemarin, tapi pekan sebelumnya juga sudah 2 pekan beruntun. Itu sudah lebih dari 13 triliun dana asing sudah keluar dari pasar keuangan kita in total, SBN, SRBI dan juga saham. Jadi kalau memang rupiah terus ke 16.600, 16.700 bahkan 16.800 bahkan mungkin 17.000 kita anggaplah seperti itu. Ini berarti investor asing keluar dari kita besar sekali. Ini yang membuat nanti semua ini bukan hanya berdampak terhadap emiten-emiten saja, tapi juga usaha-usaha juga kena semua. Kita juga barang-barang yang kita beli juga di pasaran, mungkin barang-barang yang berhubungan dengan gadget, elektronik juga akan mengalami kenaikan juga. Karena kan itu kan dari luar juga ya barang-barangnya juga. Jadi memang ini dampaknya berentet gitu ya. Jadi ke pengusahanya kena, kita ke retail juga kena juga.